Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro, dalam Renungan Harian, Jumat 4 Agustus. Hari ini kita memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 13, ayat 54 sampai 58. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Profisiat dan selamat bagi saudara-saudara dan paroki-paroki atau gereja-gereja yang merayakan Pesta Pelindung Santo Yohanes Maria Vianney. Semoga teladan dan semangatnya memberi inspirasi di dalam karya pelayanan saudara-saudari dan gereja kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sejenak kita mengenal siapa itu Santo Yohanes Maria Vianney. Perjalanan hidupnya tergolong unik. Ia lahir di desa Dardilly, Lyon, Prancis, dalam sebuah keluarga yang miskin. Ia bodoh, lamban, dan baru bisa berbicara ketika sudah berumur 18 tahun. Hanya satu kelebihannya. Dia rajin bekerja dan giat dalam berdoa. Ini berkat teladan dari orang tuanya. Maka ketika ia memutuskan untuk menjadi seorang imam, ayahnya menolak. Karena ayahnya tahu bahwa anaknya bodoh dan lamban. Maka tidak mungkin ia bisa menjadi seorang imam. Tapi akhirnya diizinkan. Selama berada di seminari menengah dan seminari tinggi, Yohanes Maria Vianney sangat lemah dalam semua bidang studi, terlebih bahasa Latin. Walau selalu harus melakukan ujian ulang untuk memperbaiki nilai-nilainya, namun ia tidak putus asa. Para pembina di seminari ragu dan ingin mengeluarkan dia. Tapi karena Yohanes Maria Vianney memiliki hidup rohani yang baik, maka mereka tetap membiarkan dia untuk lanjut menjadi imam. Dan akhirnya ia ditabiskan. Setelah menjadi imam, ia belum diperkenankan untuk melayani sakramen pengakuan dosa, karena dianggap tidak mampu memberikan bimbingan rohani kepada umat. Namun dia tetap tabah. Ia lalu dikirim ke sebuah paroki di desa dengan pertimbangan
bahwa pendidikan umat di desa pun tidaklah seberapa. Artinya, mereka sama-sama bodoh. Yohanes Maria Vianney terima dengan lapang dada dan ikhlas. Namun Roh Kudus bekerja. Sebagai imam muda, walaupun di paroki desa, ia mulai membenahi dirinya. Ia belajar untuk meningkatkan kemampuannya dalam berkhotbah, renungan, dan nasihat rohani kepada umatnya. Perlahan tapi pasti, Yohanes Maria Vianney mulai terkenal sebagai pengkhotbah yang hebat, yang menarik banyak orang pada pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sering menuntut banyak hal dari Yesus dan minta untuk memberikan mujizat. Namun kita sering lupa membuka hati bagi Dia. Bahkan kadang kita menolaknya. Mujizat itu akan terjadi apabila kita membuka hati untuk Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari Santo Yohanes Maria Vianney yang kita peringati hari ini. Dalam kesederhanaan dan kekurangannya, ia belajar membuka diri seutuhnya. Dan Tuhan menjadikan dirinya sebagai alat di tangannya untuk mengantar orang lain makin dekat padanya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, mereka yang membenci dan memusuhi kita, seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.